Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa duduk bersama di majlis ini sehat wal afiah. Kita akan bareng-bareng belajar, dan yang menonton di rumah semoga juga dapat ilmu yang manfaat, baik nontonnya hari ini ataupun setelah hari ini, ya, yang langsung maupun nonton rekamannya, semoga dapat manfaat dan barokah. Dan insya Allah majelis ini ke depan manfaatnya semakin banyak buat semua orang, ya, manfaatnya semakin banyak. Karena majelis kalau enggak bawa manfaat maka itu bukan majelis, ya, majelis kalau enggak bawa manfaat itu bukan majelis. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita harus berjuang agar diri kita ini setiap hari semakin bermanfaat. Ya, semakin bermanfaat. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin dia itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal yang punya motor, nah motornya udah manfaat belum? Linnas. Kalau untuk dirinya sendiri belum masuk itu. Manfaat Bib, buat apa? Nganter saya ke pasar? Belum. Manfaat Bib, buat apa? Nganter saya ke pengajian? Betul itu manfaat, tapi belum masuk kategori yang saya maksud. Ya. Motor itu manfaat kalau bisa nganter orang lain ke pengajian. Nah itu manfaat. Orang tahu motornya bisa boncengkan orang lain dan tahu temennya gak punya motor gitu kan, dibiarkan temennya bingung cari barengan, ya dia berangkat sendiri. Ya kalau yang mau diboncengkan perempuan ya jangan. Manfaat, saya mau kasih manfaat. Siapa? Si Tati itu tetangga saya itu ya, atau Suti itu ya, atau siapapun namanya itu. Saya mau kasih manfaat, daripada kesian Bib, malam-malam naik angkot, naik bis kan kesian Bib. Jadi saya akan berikan manfaat. Lebih baik gak usah kasih manfaat Mas ya. Sebetulnya kamu gak mau ngasih manfaat tapi mau mengambil manfaat, ya. Naudzubillah min dzalik. Manfaat dengan motor kita, ajak orang lain, ya. Mau ke masjid, lihat ada muslim yang jalan kaki, tawarin, Mas yuk bareng sama saya, kenal maupun gak kenal. Kan kelihatan di kampung nih, oh kelihatannya tujuannya sana itu, ya masjidnya sana. Jangan cuma gara-gara kelihatannya kok golongannya beda, wah ini dari penampilannya beda nih, lewat. Jangan, linnas, untuk manusia yang lain, untuk manusia yang lain. Hubungan kita bukan dengan manusianya, dengan yang punya manusia, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya duitnya sudah manfaat belum ini? Sudah Habib, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa. Nah itu untuk siapa? Untuk dirimu atau untuk orang lain? Kalau kamu beli rumah untuk orang lain, rumahnya kamu buat pengajian, kamu siapkan kamar tamu, rumah kok nggak ada kamar tamunya, ya berarti niatnya untuk dirinya sendiri, nggak ada ruang untuk tamunya, berarti niatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rumah kamu siapkan kamar tamu yang banyak, ya kamu buat untuk pengajian, nah itu rumahnya namanya manfaat. Duit kalau makan, nah itu mau beli makan, pilih makan sendiri atau ngajak orang lain? Kalau makannya masih sendiri, ya berarti uangnya kurang manfaat. Tapi kalau uangnya bisa membayari orang lain yang lagi makan, kenal maupun tidak kenal. Almarhum ayah saya itu kalau nongkrong di warung pagi-pagi sarapan, ya
Itu beberapa kali yang saya dengar dari yang jual warung, yang punya warung. Itu abah jenengan biasanya titip uang, itu yang di dalam 2 itu biar saya yang bayari. Terus itu tinggal pergi. Jadi yang dibayari juga nggak ngerti siapa yang bayarin. Nggak seperti mas-mas, itu cewek yang satu itu mbak saya yang bayar. Giliran cewek saya yang bayar. Biar tahu ya, biar tahu. Nggak tahu, tinggal bayarin. Manfaat ini ngasih makan orang, kenal maupun tidak kenal. Nah ini sudah seberapa jauh kita menjadikan yang ada dalam diri kita ini manfaat. Semakin banyak manfaatnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas, manusia yang terbaik. Karena itu tidak ada manusia yang lebih banyak manfaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Rasulullah itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Semua dari diri beliau jasmani maupun ruhani, semuanya bermanfaat untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul menyatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Nah, kira-kira kalau kita ini wafat nanti baik enggak buat orang lain? Wali Songo tuh loh, wafatnya baik untuk orang lain. Ya, sudah wafat, ratusan tahun masih menyebabkan dengan izin Allah orang yang datang ke makamnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya para wali baik untuk yang hidup. Kok bisa? Iya, yang menyolatkan jenazahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya jenazah itu kalau disolatkan, jenazahnya diampuni, betul kan ya? Kakek dosa, jenazahnya kebanyakan dosa. Nah kalau jenazahnya udah diampuni sama Allah ta'ala, yang nyolatkan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu termasuk orang yang disebutkan man shalla ala maghfurin ghufiralah. Siapa yang menyolatkan orang yang diampuni Allah, maka yang menyolatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kira-kira nanti kita kalau meninggal dunia nanti jangan waktu dekat, panjang ya. Nah, termasuk yang mana? Yang menyebabkan orang lain mendapatkan ampunan atau kita mendapatkan ampunan gara-gara orang lain? Yang mana ini? Semuanya baik kan ya? Kita diampuni kan bagus. Tapi yang level tertinggi, yang orang lain gara-gara kita wafat nyolatkan kita, orang diampuni. Itu level yang tertinggi. Yang ziarah ke makam kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu level yang paling tinggi. Makanya orang-orang yang kurang soleh seperti kita ini pengen dimakamkan di sampingnya orang soleh. Betul kan ya? Kenapa? Karena orang soleh itu siapa yang di dekatnya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Makanya Nabi Musa alaihissalam sampai wasiat, nanti lihat tuh di kitab Sahih Al-Bukhari, sampai wasiat, kalau saya meninggal dunia tolong saya dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa, walaupun sejauh lemparan batu, gak mau jauh-jauh dari Masjidil Aqsa, karena sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah area pemakaman para nabi dan rasul dari Bani Israel. Makanya sampai sekarang Masjidil Aqsa ini jadi rebutan. Betul ya? Wong tanah cuma sekotak atau kecil ya? Ada apanya toh kok sampai rebutannya luar biasa? Ada apanya ini kok sampai diperebutkan itu? Kan kecil, nggak gede ya? Nggak besar. Juga nggak dikasih keterangan di situ ada tambang emas, nggak toh? Ya kalau di Indonesia ini yang jadi rebutan di mana itu? Freeport. Nah, Freeport itu jadi rebutan bertahun-tahun, betul kan ya? Ada, masya Allah itu tambang macam-macam, pantas kelihatan ada tambangnya. Lah Masjidil Aqsa dan sekelilingnya itu yang kelihatan apa? Gunung, batu, pasir, betul kan ya? Kok sampai rebutannya seperti itu? Tentara bersenjata dan lain sebagainya. Karena ada berkah. Yahudi saja yakin itu ada berkahnya. Lah kok yang Muslim gak yakin kan ya kebangetan. Makanya Yahudi ngejar itu. Gak boleh ini Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam. Dikejar betul. Karena bisa mendatangkan kemenangan nih. Umat Islam kalau menguasai Masjidil Aqsa ini simbol kemenangan. Ada rahasia ilahi di situ.
Karena itu take off-nya Kanjeng Nabi SAW juga dari Masjidil Aqsa. Waktu Mi'raj take off-nya dari situ. Ya, lepas landasnya dari Masjidil Aqsa, barokah. Nah, Nabi saja masih minta, yaitu Nabi Musa AS dimakamkan di dekat area Masjidil Aqsa, karena di situ ada orang-orang soleh sebelum beliau. Ada nabi-nabi sebelum beliau, pengen barokahnya. Nah ini orang kalau wafat baik, maka wafatnya juga baik untuk yang masih hidup. Nah kita nanti masuk yang mana ini? Kalau mau tahu nanti lihat sekarang. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, saya cuma tahu bahasa Indonesianya. Siapa yang memikirkan hidupnya saat ini, ya pasti hidup setelahnya akan baik. Paham enggak? Belum paham? Belum? Aduh ini repot nih. As-Sufi Ibnu Waqtih. Yang namanya Sufi adalah orang yang hidup di masa ini, sekarang, saat ini. Bukan nanti atau masa lampau. Sekarang. Jadi Sufi itu yang hidup sekarang. Misal tadi berbuat dosa ya. Tadi berbuat dosa. Nanti bagaimana? Gak mikir nanti. Tadi berbuat dosa, sekarang. Sekarang kamu ngapain? Ya udah kamu istighfar. Waktunya sholat kamu sholat. Waktunya puasa kamu puasa. Waktunya kamu harus bakti sama ibumu, ya bakti sama ibumu. Waktunya sekarang bermain-main menyenangkan anakmu, ya bermain-main senangkan anakmu. Itu juga ibadah. Ibnu Waqtih sekarang nih. Lah orang yang mikirkan sekarang itu pasti sukses nantinya. Tapi kalau mikirkan nantinya bagaimana itu orang ngelamun itu. Sampeyanku nikah kapan ya? Kira-kira rumah saya seperti apa ya? Kira-kira nanti saya jadinya seperti apa ya? Kira-kira, Mas jangan kebanyakan kira-kira, yang nggak usah pakai kira. Sekarang tuh nggak pakai kira-kira. Kalau nanti kira-kira, kalau sekarang nggak kira-kira. Maka jadilah orang yang hidup di masa sekarang, jangan masa lampau atau masa akan datang. Ngelamun terus nanti. Hidupnya ngelamun. Nah sekarang bagaimana hidup kita? Manfaat tidak sekarang ini? Kalau sekarang manfaat, nanti akan jauh lebih bermanfaat. Kuncinya di situ. Sekarang manfaat, nanti akan jauh lebih bermanfaat. Makanya jadikan semua di diri kita manfaat. Nah saya pengen tempat ini sekarang manfaat, ya biar nanti jauh lebih bermanfaat. Amin Allahumma amin. Maka saya sekarang ngajak lagi, ya kembali mengajak Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semuanya. Bagaimana caranya Jumat depan jenengan bisa bawa teman? Kelihatannya kok semangat bawa temennya mulai kendor ya. Kelihatannya, roso-rosonya, gitu kan? Gimana caranya Jumat depan bawa teman? Meskipun Jumat berikutnya temennya nggak datang, nggak apa-apa. Yang hebat kalau Jumat berikutnya temennya datang, jenengan yang nggak datang, itu luar biasa itu. Ya itu luar biasa itu. Gimana caranya? Beb, saya bisa ngajak teman tapi saya mengeluarkan duit. Ya keluarkan duitnya. Karena duitnya itu juga kembali untuk kamu, betul kan ya? Untuk dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang makan bakso enak, mau ngajak temennya. Saya ajak ke sana biar ngerasakan kamu. Loh, lah kamu memang dibayar sama warung baksonya? Enggak. Lah kenapa? Biar dia ngerasakan hebat nih baksonya. Kamu dibayar sama yang punya warung. Kamu promosikan hebat nih, kamu dibayar sama punya warung? Enggak. Lah kok kamu mau mengeluarkan duit, ngajak teman mau, maksa biar teman kamu makan, biar ngerti ini enak, bahkan kamu yang bayari. Kenapa mau? Ya puas aja, Beb. Pokoknya ada kepuasan tersendiri. Dapatnya kepuasan. Tapi kalau kita ngajak orang ke majelis ilmu, ngajak orang ke tempat yang baik, dapatnya adalah pahala yang tanpa henti. Maka harus ada ngajak, semangat ngajak. Nah buat teman-teman yang nonton ini, yang nonton majelis ini ataupun yang hadir di sini, jangan lupa kunjungi websitenya habibnovel.com. Ya, habibnovel.com. Ya, channel YouTube yang Habib Novel, dilihat kemudian di subscribe. Video yang ada di situ tidak ada di channelnya Ar-Raudhah. Sengaja saya buat seperti itu ya. Video yang di situ tidak ada di channelnya Ar-Raudhah. Channel Ar-Raudhah khusus untuk video yang panjang untuk pengajian. Tapi untuk saya mengajar 5 menit, 6 menit, 1 menit,
3 menit yang semuanya tematik pendek-pendek, itu yang mau nonton lihatnya di sana. Kadang tidak saya ajarkan di majelis ini, sengaja. Biar apa? Biar mau buka YouTube-nya. Ya, biar mau share, biar mau nanti share kemana-mana. Biar ilmunya mau ada semangat membagikan kepada orang lain, sehingga dakwah ini terus berkembang. Ya, dakwah ini terus manfaat. Nah, yang punya handphone jadikan handphonenya manfaat. Yang punya WhatsApp jadikan WhatsAppnya manfaat. Yang punya Facebook jadikan Facebooknya manfaat. Jadikan itu alat dakwah. Masya Allah ya, itu alat dakwah yang luar biasa. Di masing-masing mungkin ada yang punya Facebook temennya 500, ada yang punya temennya 1000, ada yang temennya 5.000. Saya baru 120.000, belum banyak. Ya, mungkin ada yang 10.000. Kalau masing-masing kemudian share, bantu untuk membagikan, misal ceramah saya satu saya sebar, jenengan semua nyebarkan, Masya Allah, yang 500, yang 1000, yang 10.000, insya Allah dalam waktu 1 menit ya bisa tersebar ke jutaan atau puluhan juta orang kalau ada kesadaran. Sayangnya kalau bab lucu share, lucu share, lucu di share ya, berita yang orang kecelakaan share, berita yang nggak enak share. Tapi berita yang bawa kita dengan share, orangnya baca tidak baca, orang yang ngamalkan nggak ngamalkan, kita dapat pahala. Kenapa kita kurang bersemangat? Maka mulai malam ini saya ngajak semua, jadikan dirinya dan semua yang ada dalam dirinya manfaat. Setuju? Kalian setuju saya nggak peduli, nggak setuju juga nggak peduli. Ora tak pikiri, mumet mikirin jenengan. Makanya nggak usah dipikiri, wa ma alaika illal balah, tugasmu cuman nyampaikan, udah sampaikan saja. Yang mengamalkan justru ngamalkan, yang tidak mau ya sudah, kan gitu ya. Kalau mengutip kalimatnya ya Abdurrahman Wahid, gitu aja kok repot, selesai. Monggo diunjuk. Oh pun telas. Nah, tim jok Jumat yang lalu udah beraksi, mudah-mudahan Jumat ini nanti beraksi lagi. Alhamdulillah. Kita akan bahas Al-Hikam. Tapi saya sebelum bahas Al-Hikam, saya mau ngasih wejangan-wejangan dulu. Jadi biar nggak terlampau tegang di satu titik. Ya, karena Al-Hikam ini kitabnya enteng tapi isinya berat. Ya, pengamalan, maksudnya isinya berat tuh ngamalkannya berat. Karena kita ini terlampau cari dunia. Kalau buat yang cari akhirat enteng itu. Wah, enak betul nih, enak betul ini. Ya, contoh. Boleh saya kasih contoh. Ya, coba yang doyan sambel angkat tangan. Suka pedes. Ayo, laki perempuan angkat tangan yang suka pedes. Ya, oke, sip. Sekarang yang kurang suka pedes, yang kurang suka angkat tangan coba. Kurang suka. Ya. Ini yang kurang suka pedes. Kalau jenengan disuruh makan nasi pakai tahu, pakai tempe, pakai ikan teri, ya, pakai ikan teri, terus sambelnya lomboknya 20. Saya mau nanya, ringan atau berat? Berat, betul. Kalau buat yang suka sambel, dikasih sambel lombok 20, itu senang atau sengsara? Senang. Minta tambah atau enggak minta tambah? Minta levelnya dinaikkan atau dikurangi? Dinaikkan, kurang, kasih lagi, betul kan ya? Kenapa? Sebab doyan. Lah kita ini belajar ilmu akhirat seringkali, wah ini berat, Beb. Wah ini susah. Lah kenapa? Lah awakmu kedonyan. Lah kamu nih hidupnya dunia, dikasih akhirat ya abot. Kasih akhirat berat, Beb. Wah ini bukan level kita nih, ini levelnya wali-wali terdahulu. Oh jadi yang boleh itu cuma wali terdahulu. Jadi zaman sekarang jangan ada wali lagi, jangan. Ini untuk wali-wali yang terdahulu ini. Kita nggak mampu. Kok kamu bisa bilang kita nggak mampu? Kamu nggak mau mampu karena kamu terlampau mencintai dunia. Boleh kasih contoh lagi? Boleh? Ya, bab sodakoh. Babnya ringan toh? Nah, sodakoh itu bab ringan atau bab berat?
Ringan ya, ringan. Misal kita punya uang 100.000, punya uang 100.000, misal, oh ada ini, Win, hadiah. Nah, praktek ya kan ya. Oh cuman pegang ukup di depan tengok 1.000. Rezeki itu begitu. Ya, rezeki itu seperti itu. Jangan dikira ini acting, nanti rampung diminta lagi ngawur. Sodon gitu ya. Prasangka baik. Yang prasangka baik jangan prasangka buruk. Sodon enggak boleh. Ini yang bab sedekah misalnya, bab sedekah. Misal kita punya uang 100.000 nih, udah enggak ada lagi, Win. Nah, sekarang yang punya Edwin tuh 100.000. Kemudian adik kita butuh duit. Saya nggak ngomong orang lain deh. Adik kita butuh duit. Ngomong, nih si adik ngomong. Wah ini motor rusak kak. Kenapa? Rusak ini. Servis 100.000. Nggak punya duit. Ya udah. Jenengan punya duit 100.000. Langsung cul atau mikir? Kalau langsung, dek, ojo mikir, dandakan, bayar gitu ya. Nah itu berarti sudah paham ilmu sodakoh. Kalau masih mikir, dan nanti saya dapatnya ganti dari mana? Masih mikir dan mikirnya kelamaan, itu ilmu sodakoh belum lulus. Ilmu memikirkan saudara juga belum lulus. Atau mungkin tonggonya sakit, butuh biaya operasi 5 juta. Sedangkan jenengan punya duit 30 juta. Jenengan punya uang 30 juta, tonggo Anda, tetangga Anda sakit, biaya operasi, ya udah gampangnya mau melahirkan lah, melahirkan harus dibedah sesar, biaya operasi 10 juta saya naikkan misal. Ya, Solo dan sekitarnya. Jadi kalau kota yang lebih besar kan biayanya dokternya lebih mahal. 10 juta. Kebetulan dokternya baik, pokoknya cukup 10 juta beres bedah sesar. Nah, tapi si ibu ini udah ngatang-ngatang, suaminya nggak punya duit. Iya, suaminya nggak punya duit. Anda tilik, tetangga Anda mau melahirkan. Ini kenapa? Harus operasi pak. Loh kenapa nggak segera dioperasi? Biayanya 10 juta. Lah kenapa nggak dibayar? Nggak punya duit pak. Oh. Padahal di kepala ada 30 juta. Terus nanya, lah kakak jenengan bagaimana? Takoni sih, duwe mas ora? Punya kakak enggak? Kakaknya udah dihubungi belum? Jadi masih nunggu. Kalau kakaknya punya duit, kakaknya kaya, biar kakaknya saja yang bayari. Lah kamu ada di situ kok. Kamu ada di situ, ini peluang buat kamu. Jangan biarkan kakaknya yang ngambil. Jangan biarkan orang lain yang ngambil. Kalau kamu paham ilmu sedekah, bayi ini lahir, kamu yang bayarin, berarti kamu akan punya pahala seumur hidup orang itu hidup, pahala semua amal solehnya buat kamu. Yang paham ilmu sedekah, yang nggak paham, kakaknya sugih toh, iya, bilang aja sama kakaknya. Ini yang nggak paham, gagal paham ilmu sedekah. Berarti bab sedekah ini enteng atau berat? Enteng. Berat buat orang yang cinta sama dunia. Jadi akhirat itu berat hanya untuk orang yang cinta sama dunia. Kalau buat orang yang cinta akhirat, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, perang ini perang ya apa? Perang, lapar. Ya entah berapa lama nggak makan dia lapar. Buka sangunya, kurma, dan kurmanya atos dia. Makan kurma, lagi makan kurma belum selesai nih, belum selesai. Rasul mengatakan tuh ya, ini yang gugur sebagai syuhada ini masuk surga. Yang gugur syuhada masuk surga, iya, langsung kurmanya dibuang. Kamu mau menghalangi saya masuk surga? Dibuang, mencolot, perang dan meninggal sebagai syuhada. Coba kalau kita, bagaimana? Nanti dulu lah, biar yang lain dulu. Nyantai saja, sabar dulu, sabar, nanti ada waktunya.
makan dulu. Ini kalau kita berat nih mau meninggalkan dunia, beratnya luar biasa. Kenapa berat? Karena terlampau cinta. Nah, kitab Hikam Ibn Athaillah ini kitab yang akan mendidik kita untuk pelan-pelan tanpa terasa nanti kita jadi muak sama dunia. Ya, jadi muak sama dunia, jijik dunia, jijik. Kalau udah bisa seperti itu hatinya nikmat, itu harus disyukuri. Alhamdulillah. Nah, makanya malam ini kita masuk di hikmah yang ke-12. Qala radhiyallahu anhu, ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati seperti, ya, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati seperti uzlah, seperti uzlah atau meninggalkan pergaulan dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat, yadkhulu biha, yang ketika dia meninggalkan pergaulan tersebut, ketika uzlah tersebut, yadkhul, dia masuk ke suatu medan fikir. Ya, ke suatu medan fikir. Jadi dia uzlah untuk berfikir. Ya, untuk berfikir, tafakkur atas ciptaannya Allah, atas kemahakuasaannya Allah, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, obatnya penyakit hati, ya, manfaat, tidak ada yang bermanfaat bagi hati, artinya tidak ada yang bisa ngobati hati lebih hebat, ya, seperti uzlah. Maksudnya salah satu obat yang hebat untuk ngobati hati adalah uzlah. Nah, sekarang saya mau bahas ini. Ini udah 21, 23, nanti 22, 15 insya Allah selesai. Ya, boleh nanya? Tidak memperbincangkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu enak enggak? Ya, saya kasih definisi. Manfaat adalah sesuatu yang bisa mendatangkan pahala, itu manfaat. Kalau tidak bisa mendatangkan pahala, itu namanya tidak manfaat. Contoh, Bu, teman jenengan punya tas baru, terus jenengan lihat, terus tasnya bagusnya, wah keren bener tasnya. Itu tasnya belinya di mana ya kira-kira? Jenengan ngobrol berdua sama orang, lihat tasnya orang lain. Manfaat enggak? Enggak, tapi asik enggak? Asik katanya. Katanya asik. Mas-mas nih yang suka motoran, jenengan duduk di pinggir jalan, lihat motor yang bagus sekali, lihat. Terus komentarnya panjang, motor itu hebat bener, warnanya bagus ya, wah. Saya mau nanya, manfaat enggak? Enggak, tapi ngobrol kan begitu asik enggak? Asik. Sepak bola, saya mau nanya, lihat orang giring bal itu asik enggak? Lihatnya asik enggak? Asik. Terus nendang, enggak gol. Enggak gol. Terus kita ngomong, goblok. Ya kan? Goblok, sampai keluar kalimat goblok, ngono ora gol. Oh, tinggal matuk. Cuma tinggal tik gol. Gitu aja kok nggak bisa. Ganti. Oh, saya pelatihnya tak tok ya Susan. Masya Allah. Kalau saya pelatihnya saya keluarkan sekalian. Saya mau nanya, ini manfaat enggak? Enggak. Asik enggak? Asik. Jadi selama ini yang buat kita asik yang manfaat atau enggak manfaat? Kapok omong kapan? Yang buat kita asik yang enggak manfaat. Makanya orang-orang soleh kalau kumpul sama kita bingung. Wah, sing teko model kaya ngene. Dia bicara pakai bahasanya tidak manfaat buat saya. Saya bicara pakai bahasa saya, dia juga merasa enggak dapatkan manfaat. Iya, enggak nyambung. Yang satu hatinya ke akhirat, yang satu hatinya ke dunia, enggak nyambung. Nah, ini yang hati kita yang masih ke dunia terus, ini sakit sebetulnya. Cuman kita enggak sadar.
Mau tahu enggak? Hati kita sakitnya separah apa? Mau? Ya, saya kasih alat ukurnya ya. Karena dokter jiwa pun nggak bisa mengukur sakit hati model begini. Nggak bisa. Loh, tim jok datang, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya yang di jok duluan. Itu maksudnya perintah halus gitu loh ya. Enggak. Dikit aja mas. Nggak usah sok dihusuk-husuk kan mas. Makasih, jazakallah khairan. Saya itu pernah beli koran. Terus tukang korannya bilang begini, jazakallah khairan gitu. Terus ngomong sama saya, Pak, kalau saya ngomong jazakallah khairan tuh Pak, itu dapat pahala, manfaat. Kalau terima kasih kurang pahalanya Pak. Saya bilang, keren Pak. Tukang koran bisa ngajari saya. Oh iya keren loh ya. Tukang koran, loper koran, berani dakwah. Masa ustadznya nggak berani, kan ya kualik tuh ya. Masa jenengan yang cari ilmu enggak berani. Lah jualan koran aja bilang bukan terima kasih Pak, enggak. Jazakallah khairan. Ya. Itu kata dia lebih bagus. Karena itu yang ucap dapat pahala dan itu mendoakan orang lain. Kalau terima kasih enggak dapat pahala, Pak. Walaupun ucapan dia terima kasih enggak dapat pahala itu salah. Kita ngucap terima kasih ya dapat pahala, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Kalau mau dapat pahala sunnah, jazakallah khairan. Dilengkapi, terima kasih, jazakallah khairan. Ya, thank you very much. Sak karepmu apa gitu ya. Syukran katsira dan seterusnya. Semakin banyak bentuk ucapan terima kasihnya, tunjuk seneng itu bagus, bagian daripada akhlak. Tapi jangan lupa jazakallah khairannya dibaca. Jangan kemudian jadi orang yang terlampau gimana ya? Saya nggak paham juga sih. Ada orang bilang terima kasih, bid'ah. Kalau dikasih orang jangan bilang terima kasih, bid'ah itu. Nah terus jazakallah khairan, terima kasih tidak ada tuntunannya dari Nabi. Us mumet mas, aku mas, sekarepmu ya. Kamu bilang bid'ah mau apa terserah, nggak ada tuntunannya dari Nabi terserah ya, terserah apakah katamu. Yang jelas saya mau pakai terima kasih, syukron, matur nuwun ya, sembah nuwun, jazakallah khairan. Semuanya mau saya pakai. Kalau jenengan mau pakai cuma jazakallah khairan nggak apa-apa, pakaian ya, timbang nggak pakai. Itu kalimat yang bagus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan orang lain. Ya, gara-gara kopi aja panjang ini. Jazakallah khairan. Suun mas, itu orang Tawangmangu kan kalau dibilang terima kasih kurang paham mungkin dia. Orang Tawangmangu masya Allah itu kumpulannya bule-bule. Nggak paham maksudnya, bukan nggak paham terima kasih karena apa? Karena dia levelnya terlampau tinggi, pahamnya thank you gitu. You are welcome. Tawangmangu kan banyak turis. Ya banyak turis. Alhamdulillah, monggo diunjuk. Bu, paham Bu, paham. Ini belum ada tim jok putri kelihatannya. Ya, Jumat depan harus ada nih tim jok putri. Cara mengukur hati kita sakitnya levelnya seberapa? Sepele, sholat. Kalau sholat sudah bisa merasa ngadep Allah belum? Ya udah, bobrok, selesai. Berarti hati kita bukan lagi sakit, bobrok hati kita ini. Lah wong judulnya sholat tuh ngadep Allah kok ya kroso ya ora gitu kan? Berarti kita ini ngadep Allah nggak kroso. Berarti sholatnya gimana nih? Bukan lagi ngelamun, mabuk. Iya, mabuk kita ini. Makanya sholat bertahun-tahun gimana? Ya masih sama aja tuh Bib. Saya masih seperti ini. Ya itu berarti hati kita bobrok. Nah, bobrok. Kalau bobrok ini dandaninya perlu prosesnya panjang. Nanti dengan kita perbaiki hati ini, maka otomatis sholatnya juga akan semakin baik. Begitu sholatnya baik, hatinya akan semakin baik. Ada korelasinya itu. Ya, sholatnya baik, hatinya jadi semakin baik. Hatinya semakin baik, sholatnya semakin baik. Sholatnya semakin baik, hatinya semakin baik. Jadi kerjanya begitu, tek gitu, ngisi terus. Ya itu seperti aki yang nggak bisa habis.
muter ngisi terus ya, nggak perlu ngecas. Nanti itu sebetulnya sudah ada yang nemukan dulu, cuman susah dipublikasikannya. Nanti kan batu baterai nggak laku, ya. Ada itu yang udah bisa buat nggak habis-habis ya, ada. Cuman yang nggak muncul orangnya. Ya mungkin nanti kalau sudah butuh energi betul dunia baru dimunculkan itu. Sekarang kan butuh duit semua. Ya semua butuh duit. Boleh dilanjut? Ya. Ngadep Allah nggak sadar. Wudhu buat apa? Buat sholat. Orang yang hatinya betul dari wudhunya sudah sadar, saya mau menghadap Allah. Contoh mas, buat mas-mas ini paling enak ya. Mas-mas yang mau melamar anaknya seseorang, jenengan ketika mau berangkat kan mandi. Lah waktu mandi itu mikirnya apa? Mau ketemu calon mertua, betul kan? Lah kira-kira pakai sabun yang bau atau sabun yang wangi? Wangi. Gosok gigi enggak? Gosok gigi. Keramas enggak? Kok ibu-ibu yang jawab? Lah yang mau melamar mas-mas kok yang jawab mbak-mbak sama ibu-ibu ya. Sudah bisa merasakan kehadiran calon mertua di kamar mandi, keren kan? Bisa merasakan kehadiran calon mertua di kamar mandi. Lah kita ini sholat mau ngadep Allah, wudhu tidak bisa merasakan akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bobroknya super. Bobroknya super. Cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan bin Ali wudhu pucet. Waktu ambil air wudhu pucet. Nanya orang-orang kaget. Jangan kalau temennya pucet kaget enggak? Mas kok pucet mas, mau pingsan ya? Kenapa? Belum makan? Belum sarapan? Atau kenapa mas? Nah, atau ya kenapa? Mesti gitu ya? Nah tapi ini enggak, ditanya, wahai cucu Nabi, kenapa kamu pucat pasi wajahmu? Jawabannya justru menghentakkan. Nah kamu tahu enggak, saya ini mau ngadep siapa? Saya ini habis ini mau ngadep siapa? Saya ini wudhu mau ngadep Allah Ta'ala, kok enggak pucat bagaimana? Saya ini ya mikir diterima atau tidak ini? Saya ditolak atau dilempar, ini saya mikir begitu. Masya Allah, belum sholat udah begitu. Maka sholatnya ya benar-benar Allahu Akbar ya, udah donyo hilang. Kalau kita lain, Allahu Akbar, donyo kebuka kabeh. Ayo betul tak betul? Allahu Akbar, langsung ting masuk dunia. Mulai mikir filmnya selantai, ya. Mulai mikir ini kalau nggak cepet-cepet nanti ditinggal sama temen. Mulai mikir wah ini nanti kalau nggak cepet-cepet yang tinggal di daerah apa namanya Jakarta, Bekasi dan sekitarnya subuhnya kalau nggak cepet nanti kena macet. Masya Allah, sholat subuh mikir macet. Ya ini kalau nggak cepet-cepet ke pasar dagangan tidaklah laku. Bahkan merencanakan dunia semuanya di dalam sholat. Keren ya. Terus ngomong Allahu Akbar, malaikat yo bingung. Manusia ini bagaimana ini? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang dipikir kecap, bakso. Kira-kira kalau Anda jadi malaikat, kira-kira bagaimana? Kalau kita ini jadi malaikat, lihat manusia seperti itu, kira-kira bagaimana? Mumet. Piye karepe menungso ini? Manusia ini maksudnya bagaimana? Antara kalimat, pikiran sama hati tidak enggak sinkron. Ya enggak sinkron. Nah, itu bukti kalau hati kita sakitnya luar biasa, bobrok. Tapi saya baik-baik aja tuh, Bib. Iya, saking bobroknya ora kroso. Enggak ada judulnya orang gila atau dirinya gila. Betul kan? Enggak ada. Orang gila 10 kumpul sama dokter 1. Yang dianggap gila yang mana? Dokter yang gila ngomong, dokternya dibegini-beginikan ya karena dia tidak merasa dirinya sakit jiwa. Nah kita ya begitu, nggak merasa kalau bobrok hati kita ya saking mabuknya, jadi nggak sadar. Nah makanya kalau kita udah paham, oh ya sholat sampai begitu ya, sholat saya ya, wudhu begitu, berarti bobrok ini, ayo didandani, ayo diperbaiki, karena selamatnya kita tergantung selamatnya hati. Hati ini yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya selamat,
tubuhnya akan selamat, Allahnya akan ridho, kan begitu. Inna fil jasadi mudghah, di tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik semuanya jadi baik, kalau itu buruk semuanya jadi buruk. Innallaha la yanzuru, Allah enggak melihat ila ajsamikum, tubuh kalian bentuknya seperti apa, suwarikum, wajah kalian itu bentuknya seperti apa, enggak. Tapi yang dilihat hati kalian bagaimana, amal kalian seperti apa, hatinya bagaimana. Kalau hatinya bagus, amalnya bagus. Hatinya bobrok, amal juga akan bobrok. Makanya kita perlu nih memperbaiki hati. Makanya jangan suka, ya termasuk penyakitnya manusia ini, ya dia tidak memperbaiki hatinya, tapi gaya meneliti hatinya orang lain. Itu orang itu banyak sombongnya itu. Yang itu riya itu orangnya itu. Itu model-model orang suka iri hati, dengki, ya itu dia itu orangnya. Masya Allah. Jadi meneliti penyakitnya orang lain, hebat kan? Ya, tidak meneliti dirinya sendiri. Termasuk orang yang sakit itu yang pandai meneliti penyakitnya orang lain, itu orang sakit. Dokter saja tidak pernah meneliti penyakitnya pasien kok sebelum pasiennya menceritakan sakitnya, betul kan? Betul nggak? Nggak ada dokter gitu, jenengan duduk nyantai, terus dokter ngomong, mas ya. Kelihatannya jenengan punya gejala sakit jantung mas, kelihatannya jenengan mau kena stroke mas, mesti anda jawab bapak ya, kelihatannya bapak stres gitu ya. Lain kalau kita ngomong, pak kenapa ya pak ya, saya kok begini, ada apa? Dokter akan mengeluarkan ilmunya seperti itu sudah aturan mainnya demikian. Makanya ketika ada orang ke dokter umum kemudian ditanya, bapak sakitnya apa? Jawabannya, loh dokternya bapak atau saya? Kalau bapak sebagai dokter jangan nanya saya sakitnya apa, ya bapak cek saya sakit apa. Dokternya juga ngomong, loh ya bapak ceritakan keluhannya apa, nggak usah saya ceritakan, wong dokternya bapak kok saya harus cerita. Jengkel nih dokternya, udah pak saya udah tahu sakit bapak apa, saya kasih rujukan ini alamatnya, silakan berangkat ke sana. Berangkat dia, sampai di sana masuk ternyata itu dokter hewan. Balik lapor sama dokter, bapak gimana sih ngerujuk saya ke dokter hewan? Ya bapak yang salah bukan saya. Kenapa? Karena yang model seperti bapak ini hanya hewan, nggak ada kucing ngomong meong ngeluh, nggak ada. Jadi kucing itu tidak pernah menceritakan sakitnya, dokter yang cari sakitnya kucing. Ya kuda nggak pernah cerita sakitnya, dokter hewan yang cari sakitnya kuda. Kalau hewan pantas pak, kalau bapak manusia ya bapak cerita sakitnya apa, bukan dokter yang kira dokter terima dulu baru nanti mengambil kesimpulan. Lah bapak mau jadi manusia atau hewan terserah, pilihan di tangan anda. Paham maksud saya enggak? Nah kita jangan teliti-teliti sakitnya orang lain, kita teliti sakit kita. Sakit kita tuh selevel apa? Ternyata bobrok toh. Ya makanya ngapain sibuk ngurusin orang lain? Tahu dirinya bobrok kok ngurusi orang lain. Nah obatnya apa ini? Manafa'al qalba. Tidak ada sesuatu yang bisa menyembuhkan hati, membuat hati sehat, seger, melebihi uzlah. Ada dalam Islam itu ada dua hal, satu uzlah, satu khalwah. Ya uzlah sama khalwah. Bedanya apa? Kalau uzlah itu temporary, sementara sifatnya. Sifatnya sementara, sebentar gitu loh. Kalau khalwah sifatnya itu lama, sementara tapi cenderung lama. Khalwah itu minimal 1 hari, itu khalwat. Ya, maksimal khalwat yang diajarkan, dicontohkan itu 120 hari. Maksimal 120 hari. Umumnya adalah 40 hari. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ada ulama-ulama yang khalwat sampai belasan tahun. Ya sampai belasan tahun. Karena belum dapat izin untuk keluar. Ya diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan keluar gitu. Lewat mimpi. Ya lewat mimpi. Maka dia nggak keluar, bisa belasan tahun tuh. Kalau udah dapat izin suruh keluar baru keluar. Nggak sembarangan. Nah, yang khalwat itu dicontohkan Nabi SAW ketika beliau mau dapat wahyu yang pertama kali. Ya, di Gua Hira Nabi kita SAW khalwat berbulan-bulan.
Yata'abbad layaliyah. Itu disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Bab awal kalau kita baca itu nanti ada di situ. Dulu Rasulullah SAW kholwat berbulan-bulan dikasih bekal oleh istrinya. Jadi istrinya yang menyiapkan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan bekal ya untuk suaminya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kalau kangen sama Rasulullah SAW naik ke Gua Hira itu. Naik. Tinggi loh Gua Hira itu. Naik ke sana, lihat Rasulullah lagi tafakkur, lagi ibadah, lagi zikir, enggak disapa, dilihat suaminya dengan penuh cinta. Alhamdulillah selamat, oh sehat, balik. Coba kalau istri zaman sekarang di musola parah nih, Mas jangan cuma zikir terus, ayo pulang. Iya, padahal ya udah pamit gitu ya, udah apa? Pamit minta sekian jam. Alasannya kangen, rindu. Wah, palsu, nafsu itu. Bukan kangen rindu tapi nafsu. Ikhwani rahimakumullah, itu kholwat. Kholwat bisa 40, bisa 1, bisa 3, bisa 7, bisa 120 hari. Dan kholwat tidak boleh dilakukan kecuali atas perintah guru. Atas perintah guru. Kalau sampai enggak punya guru, yang boleh kholwat hanya murid orang soleh yang basirahnya, mata hatinya sudah terbuka dan punya semangat tinggi. Dah, jenengan sama saya bobrok, jangan gaya makanya. Dah ada masuk, kita ada masuk golongan ini golongan para wali, ini orang-orang soleh 40 hari atau 120 hari. Nah kalau ada perintah dari guru, nah ikut itu. Nanti gurunya ngasih petunjuk, kamu sekian hari zikir ini, kamu puasanya hari ini, ya kamu harus makannya seperti ini. Dan itu yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Kholwat ada di Al-Quran. Wah ini wong Islam kok orang mudeng, iya itu aneh. Kholwat itu bukan ajarannya sufi, ajaran Nabi. Nabi itu sufi itu mengikuti ajaran Nabi. Sufi itu adalah orang yang paling mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna mencontoh Nabi adalah para sufi. Jadi salah kalau orang bilang sufi mengada-ada. Tidak melangkahkan kaki 1 mili kecuali sebelumnya lihat dulu Nabi SAW kira-kira ridho atau tidak. Itu para sufi. Kholwat ada di dalam Al-Quran. Di mana? Halo, di mana? Satu, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus tuh masuk dalam perut ikan paus. Kholwat atau enggak kholwat? Kholwat. Iya, yang mengkholwatkan siapa? Nabi Yunus emang mau masuk dalam perut ikan paus? Enggak kan? Di atas kapal sama Allah dikholwatkan, dimasukkan ke dalam perut ikan paus, bahkan ditenggelamkan di dasar samudra. Ikan pausnya suruh mainnya di dasar nih, bawah nih. Sehingga ada 3 kegelapan malam, kegelapan samudra, dan kegelapan perutnya ikan paus. Karena dalam perut ikan paus tidak ada lampunya, nggak ada lampu sorot, nggak ada itu. Gelap gulita. Jadi perut ikan paus itu di daratan siang hari ya peteng, gelap gulita. Ini udah di dalam perut ikan paus, di dasar samudra, dan di tengah kegelapan malam. Itu 3 kegelapan dialami Nabi Yunus alaihissalam. Kholwat di dalam perut ikan paus. Kerjanya ngapa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu zikir, menekuni satu zikir. Makanya kalau ada sufi kholwat, ya sufi kholwat zikir tertentu jangan dibilang bid'ah. Sufi kholwat zikir itu enggak bid'ah. Mereka menekuni zikir, mencontoh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mencontoh Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya sama Allah dilepaskan dari permasalahan dan kesulitannya, dikasih solusi. Selesai keluar dari situ, Masya Allah, powernya Nabi Yunus lebih. Setelah kholwat, powernya lebih. Hasilnya umatnya yang membangkang jadi pengikut yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW setelah kholwat dapat wahyu, ya 30 juz Al-Quran langsung diturunkan di dada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dimunculkan gak langsung, nunggu perintah dari malaikat Jibril alaihissalam, ayat demi ayat sesuai dengan perintah turunnya wahyu. Nah terus di Al-Quran apa lagi? Mau lagi? Mau?
Nabi Yusuf alaihissalam dikholwatkan di dalam penjara. Dikholwatkan dalam penjara. Di penjara nggak keluar Nabi Yusuf itu. Bertahun-tahun kan? Iya, bertahun-tahun. Saya lupa riwayatnya, kalau nggak salah 7 tahun ya. Di penjara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk apa di penjara? Tafakkur, zikir, ingat Allah Ta'ala. Hasilnya keluar jadi menteri. Keren ya. Jadi jenengan kalau mau jadi enaknya apa dulu? Keluar dulu ya. Jangan di penjara dulu, bukan. Di penjara kalau semakin gila ya nggak jadi. Kholwatnya, intinya kholwatnya itu di Al-Quran. Mau lagi? Kok jenengan tegang semua, kenapa? Belum pernah terfikirkan kalau itu kholwat ya. Nah, makanya kalau kita belajar bareng nanti yang belum pernah terfikirkan akan terfikirkan. Itu barokah majelis ya, barokahnya majelis. Sayyidatuna Maryam, kalau tadi semua nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Ya. Yusuf sama Yunus alaihi wassalam. Tapi kalau yang satu ini bukan nabi, bukan rasul, wanita, manusia biasa yang mencapai derajat kewalian. Yang mencapai derajat kewalian. Siapa itu? Sayyidatuna Maryam. Dikholwatkan oleh Nabi Zakaria di mana? Di dalam kamar, dikunci, tidak boleh keluar. Zikir saja dengan zikir tertentu dari kecil. Ya, Nabi Zakaria sebagai kakak iparnya yang mengirimkan makanan, jenguk, dan kaget luar biasa. Setiap waktu jenguk di situ sudah ada makanan. Begitu kholwatnya, jadi keramatnya muncul. Kholwat, keramat muncul. Nah, jenengan mau kholwat? Nanti dulu. Model-model bobrok seperti kita gaya kholwat. Tunggu petunjuk guru, ya kan ya? Kalau nggak pakai petunjuk guru, gaya kholwat masuk gua, ketemunya memedi. Saya penjaga laut barat. Nggak tahu di mana laut barat itu. Maka kamu sekarang saya angkat menjadi pangeran. Dan kamu saya beri selendang. Ini kalau kamu kibaskan angin berdatangan, wah, keluar sekti aku. Masya Allah, sesat ya. Dia sesat. Bahkan nanti dengar lagi suara, fulan, sinten niku gurumu bodoh. Misal, oh nje guru gitu ya. Siap guru. Udah kamu nggak usah pakai zikir-zikir gerak-gerak lisan saja, zikirmu diem saja. Udah kamu sholat nggak perlu pakai gerak-gerak tubuh, sholatmu cukup kamu bersemedi. Ya, udah makommu nggak sama dengan makomnya Habib Novel. Habib Novel dan Habib-Habib yang lain itu makomnya masih rendah. Kamu udah ngungkuli Habib sama Kiai, makommu lebih tinggi. Jadi nggak perlu bergerak di dalam sholat, merem saja ngadep manapun. Jadi saya terima ilmunya guru edan awakmu. Tersesat. Ini akibat tadi itu menyepi nggak pakai petunjuk guru. Ya, contohnya ada Beb dalam yang sesuai logika ada. Apa itu? Diet. Saya mau nanya, diet itu kan mantang macam-macam ya. Diet tanpa petunjuk dokter, jadinya sehat atau sakit? Itu pengalaman tuh. Sakit, makanya diet itu suruh pergi ke dokter. Dokter, saya mau diet. Gimana caranya? Gak asal makanan ini dipantang, dimakan, akhirnya lemes. Ternyata tubuhnya kekurangan gula. Tubuhnya kekurangan gula, opnam masuk rumah sakit, biaya mahal mas, bahkan bisa menyebabkan penyakit yang kronis karena dia dietnya tidak pakai petunjuk dokter. Diet saja ada petunjuk dokternya, sekedar mantang loh itu. Apalagi ini menyepi di tempat yang sepi, nggak sembarangan. Karena orang itu kalau udah menyepi nanti pikirannya bisa bergerak macam-macam. Biasanya orang ketika menyepi cenderung lebih khusyuk, betul nggak? Contoh di toilet, khusyuk tuh? Khusyuk atau gak khusyuk? Khusyuk. Itu semakin lama pikiran semakin cemerlang gitu ya. Mikirnya bisa fokus itu di toilet ya. Kholwat di toilet kan keren betul gitu. Akhir zaman itu. Naudzubillah min dzalik. Kan muslim gak boleh lama-lama di tempat yang kotor ya, gak boleh lama-lama. Ini sekarang enggak ngetren di toilet bawa handphonenya ya,
kemudian buka lihat statusnya orang di WhatsApp, kemudian dia lihat status Facebooknya orang, ya bahkan dia bisa buat update status, baca pesan yang masuk, semuanya sambil Masya Allah, akhir zaman. Ada pelakunya di sini? Gak usah ngomong, ada. Jangan diterangkan ya. Cukup kita rubah pribadi masing-masing. Nah ini, khalwat gak boleh sembarangan, harus ada gurunya. Jelas? Nah yang kedua dibawanya khalwat, uzlah. Uzlah itu apa? Menyingkiri pergaulan dengan manusia. Menghindari pergaulan dengan manusia, kecuali manusia yang bawa manfaat. Yang bawa manfaat. Contoh, karena orang uzlah syaratnya, kewajibannya harus dipenuhi dalam kehidupan. Suami punya istri, punya anak. Saya mau uzlah saja. Wes nyepi, gak kumpul sama orang, gak kerja akhirnya dia. Gak cari duit. Ikhtiarnya nggak ada ya, ikhtiarnya nggak ada. Salah, terbengkalai itu, istrinya terbengkalai, anak-anaknya terbengkalai. Kewajiban yang beri nafkah dia tinggalkan, karena ngasih nafkah hukumnya wajib. Maka usaha untuk mencari nafkah hukumnya juga wajib. Hukumnya wajib usaha. Masalah hasil nggak ada kewajiban ya, hasil nggak ada kewajiban. Usahanya itu yang wajib. Niat untuk memberi nafkah dan dia berusaha. Nah kalau dia mau uzlah, ya uzlahnya jangan jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Saya jam 7 pagi sampai jam 4 sore saya mau uzlah. Tidak bisa. Itu waktunya kamu dan manusia pada umumnya cari penghidupan. Ya kamu keluar cari penghidupan. Kamu keluar cari penghidupan, kamu usaha, kamu ikhtiar. Tapi kamu uzlah. Makanya temuin orang yang betul-betul bawa manfaat. Jangan nongkrong nongkrong di mana, ngobrol gak ada manfaatnya, obrolannya gak ada urusannya sama cari duitnya tadi, paham ya? Nah kalau obrolannya urusannya untuk cari duitnya, untuk cari penghasilan bagi keluarganya, ini obrolan yang manfaat, itu bagian daripada sesuatu yang ada manfaat untuk dirinya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Jelas. Kemudian kumpul sama orang soleh, orang baik. Jangan uzlah menyingkiri orang baik juga. Udah saya nggak mau datang hadir majelisnya Habib Syekh lagi, nggak mau hadir majelis di Masjid Riyadh lagi, nggak mau hadir majelis di Masjid Jami As-Segaf lagi, saya nggak mau hadir di majelisnya Buya Yahya lagi, saya nggak mau hadir ini, saya akan menyepi di rumah saja. Saya nggak usah kumpul sama manusia-manusia lagi. Nah ini salah. Yang dimaksud uzlah itu menghindari pergaulan dengan manusia yang kita bisa menjadi buruk karenanya, dan kita itu bisa mendapatkan keburukan karena diri kita nggak siap kumpul sama orang lain. Ketularan gitu, mudah ketularan perilaku yang negatif, maka kita menyingkir. Janganlah saya belum siap kumpul sama orang-orang yang perilakunya nggak pas. Saya belum siap. Bisa dipahami? Ya. Dan tidak boleh uzlah menyebabkan dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Saya tidak akan Jumatan lagi dan tidak akan sholat berjamaah lagi. Kenapa? Itu yang di masjid semua yang sholat seperti kera, imamnya seperti anjing, makmumnya ada yang seperti babi. Kamu kok bisa tahu? Ya saya waktu masuk masjid saya lihat seperti itu semua. Imamnya jadi seperti babi, makmumnya ada yang seperti anjing, seperti kera. Oh berarti meripatmu rusak mas. Kalau ada orang seperti itu, matamu yang rusak, penglihatanmu yang rusak. Bagaimana kamu melihat muslim dengan pandangan seperti itu? Berarti itu cerminan. Kamu melihat dengan mata, matamu melihat dengan hati dan fikir. Berarti fikir dan hatimu ya kera, ya babi, ya anjing, ya binatang-binatang itu. Itulah dirimu. Kapokmu kapan? Iya, karena nggak mungkin dia dengan begitu dia meninggalkan kewajiban sholat Jumat, tidak bisa. Meninggalkan kewajiban Jumat kemudian fadilah berjamaah ditinggalkan. Harus tetap Jumatan dan harus tetap berupaya sholat berjamaah. Itu kalau mau uzlah. Nah terus gimana caranya? Caranya uzlah berarti gampang toh ya.
Waktunya kerja berangkat kerja, waktunya di kantor ya urusin aja kerjaan, jangan ngurusin yang bukan kerjaan, ngurusin yang nggak ada manfaatnya. Kalau ngobrol sama orang ya pilih orang yang kalau kita duduk kita dapat manfaat, tanpa kita prasangka buruk sama orang. Jangan-jangan kalau saya duduk sama dia nanti saya berbuat dosa, jangan. Kita nggak boleh prasangka buruk, tapi kita mikirnya siapa ya kira-kira kalau saya duduk saya dapat manfaat. Cari aja yang teman duduk yang dapat manfaat. Itu yang kita pikirkan, mikir teman duduk yang dapat manfaat. Dan tidak boleh uzlah dengan niatan itu orang jelek semua, saya orang baik, jadi saya nggak mau kumpul sama orang jelek. Sombong kamu sombong dan kamu sudah prasangka buruk. Kamu merasa dirimu baik dan orang itu jelek. Justru orang yang uzlah itu melihat dirinya jelek. Saya ini jelek, ya. Itu orang-orang yang jauh lebih baik dari saya. Kalau saya kumpul sama mereka, ya sama mereka keseringan, nanti mereka ketularan jelek saya. Ya, kecuali yang itu tuh, yang itu gena orang hebat, insya Allah nggak ketularan itu. Ya, nggak ketularan. Nah, yang itu nggak ketularan. Ambil satu dua yang kita pandang hebat. Yang lain kita anggap orang hebat tapi masih bisa ketularan kita. Saya menghindar saja. Saya cukup di rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor. Udah yang dilihat itu saja, enak. Nanti insya Allah akan terhindar dari banyak dosa. Karena kalau tidak menjalankan uzlah ini, duduk sama orang, dengar yang diomongkan, Masya Allah. Ini sekarang ya, wah suhu politik, ngomong politik. Wah sekarang cari duit repot, cari duit repot. Ada manfaatnya? Tidak ada. Mulai gerak mas, golek duit. Ya kamu cari duit. Politik ruwet, dongakno. Kamu doakan biar yang ruwet-ruwet terore ruwetnya. Oh bukan bidangnya kok ya. Kita doakan. Jangan sampai duduk nanti dengar orang ngerasani dan kita nggak bisa pergi. Akhirnya kita ikut ngerasani. Makanya kita pilih betul teman duduk kita siapa. Itu yang namanya uzlah. Nah yang repot sekarang ini, mohon maaf ya, gayanya kita uzlah. Kantor, rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, majelis, rumah, majelis, pabrik, toko, kios, iya, rumah, majelis. Hidupnya bagus gak ini? Secara zahir kelihatan bagus gak ini? Gak kenal orang, kenalnya cuma teman yang di kantor, udah yang deketnya ini aja. Di rumah sama anak istri, ya di majelis sama teman pengajian. Kelihatannya begitu, tapi luar biasa. Di kantor duduk sendiri, senyum-senyum sendiri dia. Di majelis, keluar dari majelis, di rumah mojok sendiri. Ternyata dia punya handphone, di handphonenya ada 20.000 kontak. Misal, kok bisa Beb 20.000 kontak? Dia ikut 100 grup. Nah, ada enggak itu yang grupnya banyak itu ya? Grup ini, grup arisan, grup sekolah, grup. Dan grup isinya kiriman pesan, ting, klunding, buka terus. Wah di situ ada ghibah, ada namimah, ada foto yang terbuka, ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya. Ini namanya bukan uzlah mas, ini namanya kamu lebih berat daripada bergaul dengan manusia nyata. Jumlahnya lebih banyak, ya jumlahnya lebih banyak dan omongannya lebih bebas, calcul, ya nggak teratur. Makanya kita pilih betul, pakai nih handphone jangan sampai mengganggu hidup kita. Ya bagaimana caranya uzlah? Termasuk uzlah dari handphone. Ya uzlah dari handphone. Saatnya ngobrol sama suami atau sama istri, jauhkan tuh handphone. Bisa? Saya jauhkan Beb, cuman suaranya saya keraskan. Klunding, sebentar ya Pak. Klunding, itu kok agak rame ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Banyak klunding, pesan penting itu Pak. Ya pesan penting, ngobrol sama anak, jauhkan nih. Ini pergaulan akhir zaman kan ini.
nanti diperkirakan manusia itu hampir tidak berinteraksi dengan yang lain. Interaksi gini enggak, itu yang perkirakan bukan saya. Itu sudah ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Sudah ada. Jadi manusia itu nanti mereka berhubungan tapi tanpa saling mengunjungi. Gimana itu? Persis kita itu nggak ziarah kubur tapi cuman al-fatihah ila ruh, al-fatihah ila ruh, tapi nggak pernah ziarah kuburnya. Ya, gitu. Nanti cuman pakai video call. Satu rumah nggak pernah ketemu tuh bapak sama anak. Nanti ada TV-nya. Pernah lihat kan film-film yang modern tuh? Tik, ya gimana? Ya saya mau keluar dulu ya. Iya, TV yang ngomong nih. Diajak ngomong di TV. Ingat Mas, kata teman saya Mas Robiul yang tinggal di Jakarta, anak Malang. Mas Robiul berkata, Habib, jasad perlu dipertemukan. Keren tuh kalimat. Loh, saya kalau ngambil ilmu sumbernya harus dijelaskan ya. Jasad perlu dipertemukan. Makanya Kanjeng Nabi SAW sampai di Mi'rajkan. Zat bizat, tubuh Rasul dipertemukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu. Para nabi dan rasul ruhnya semua dipertemukan dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipertemukan. Nah, jangan sampai ya kita ini sibuk dengan ini HP ini sampai akhirnya kita lupa kepada yang penting di sekitar kita. Ini handphone ini tinggalkan, yang nggak penting yang lain juga tinggalkan, fokus perbaiki hati, itu kuncinya. Nah, nanti kalau udah menyepi, ya sudah menyepi, kurangkan pergaulannya, cuman sama anak, sama istri, sama teman-teman majelis ya. Nah, mulai pikirannya terbentuk, pikirnya udah mulai ke majelis nanti, mikirnya akan ke akhirat, sehingga kalau ngelamun di toilet udah lain. Nanti malam pengajian kemana ya? Keren kan ya? Jadi ngelamunnya di toilet aja udah beda. Ini saya punya duit 1 juta, enaknya sedekah kemana ya? Walaupun di toilet itu pikirannya udah sodako. Kenapa? Terbentuk oleh pergaulan yang sudah terkondisikan ya. Terkondisikan semuanya bagus dan semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Monggo diunjuk. Udah habis ya. Saya dari tadi nggak habis-habis. Alhamdulillah seruputnya dikit-dikit aja ya. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Jam 22.04 ya, jam 10 lewat 4 menit. Saya bilang nanti jam 10:04 selesai. Jadi uzlah merupakan salah satu obat yang penting untuk mengobati sakit hati. Nah, sekarang kita harus tahu, nah, musuhnya hati itu siapa dan apa? Nah, musuhnya hati itu ingat satu, wahfadil qalba an yulima bihi asyaiton. Musuhnya hati adalah setan. Yang kedua, nafsu. Nafsu itu keinginan, pengen makan, pengen minum, pengen punya rumah, pengen punya mobil, itu namanya nafsu. Hawa sama nafsu beda, cuman hawa itu ya kendaraannya adalah nafsu. Hawa suka nunggang nafsu ya. Kalau udah pengen punya mobil, gak mau mobilnya dikalahkan sama orang lain. Pengen punya rumah, gak mau rumahnya dikalahkan sama orang lain. Itu jadinya hawa. Jadi hawa itu rasa tidak mau dikalahkan. Atau bahasa Indonesianya ego. Nah, itu yang namanya hawa. Dan hawa ini penyakit yang diinstal dari iblis. Ya, penyakit yang diinstal dari iblis, hawa. Kalau nafsu itu keinginan dari ketika Siti Hawa pengen makan buah khuldi, itu nafsu. Kalau nafsu masih mudah disembuhkannya, karena nafsu itu enggak buruk, cuman perlu dikendalikan. Kalau hawa mutlak buruk, enggak ada hawa baik. Ya, hawa itu mutlak buruk. Hawa, ego, enggak mau dikalahkan. Iblis enggak mau dikalahkan. Mana ada iblis mau dikalahkan? Enggak mau dikalahkan. Makanya dia marah ketika disujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wal nafsu wal hawa wad daniyah, dunia ya, wahfadil qalba an yulima bisyaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ada 4 ini dunia ya. Dunia itu apa? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dunia ya, semuanya itu adalah dunia. Nah, sekarang saya mau nanya, boleh saya nanya ya,
Dari 4 ini kira-kira yang paling akrab sama kita yang mana? Semua ya. Dari 4 ini loh, musuh ini yang paling akrab sama kita yang mana? Coba dari awal, setan ya. Setan itu dikatakan berada di tubuh manusia seperti darah yang mengalir di tubuh. Darah ini mengalir di mana-mana kan? Nah, setan ya seperti itu. Nah, setan itu kendaraannya di tubuh lewat darah. Lewat darah. Itu setan. Makanya disuruh lapar. Kalau lapar tuh nanti jalurnya darah jadi sempit, maka setannya nggak betah, nggak kerasan, sempit nyingkir itu nanti setannya. Nah, kalau kita kan enggak, makan dan makan, maka setannya betahnya luar biasa. Setannya semakin besar. Setan, nafsu, akrab enggak ini kita nih? Kita tuh kalau nggak bernafsu tambah cari kok. Coroni piye yo ben nafsu. Caranya biar bernafsu bagaimana nih nafsu? Ego tidak mau dikalahkan, kelihatan di jalanan, nggak usah jauh-jauh. Kita kalau naik motor, banter titik, terus ada yang nyalip, nyalip, mau dikalahkan enggak kita? Oh ya, kejar kan? Kejar. Diklakson, ting, cenderung balas atau enggak balas? Balas, ego. Kemudian kalau kita tabrakan, naudzubillah min dzalik, terjadi kecelakaan. Biasanya mau disalahkan atau mau menyalahkan? Maunya menyalahkan. Egonya seperti itu. Ada cerita nih anak Ar-Raudhah nih, lagi jalan ditabrak sama mbak-mbak. Ditabrak sama mbak-mbak, ditabrak itu ya. Nah, terus mbaknya ngomong, "Mas, iya, diganti dong, Mas. Ini rusak ini." Ya. "Ini rusak, tolong diganti berapa?" Nah, yang ditabrak ya bingung, "Loh, Mbak, saya ini korban kok disuruh ganti." "Oh, tidak bisa. Pokoknya harus diganti." Itu manusia, jadi dia tidak mau disalahkan dan tidak mau dikalahkan. Dan ini penyakit terutama yang punya ulama. Loh, iblis tuh dulu kan juga alim toh? Alim, tidak mau dikalahkan sama Nabi dia. Ya, banyak ulama begitu. Kalau ada ulama lain yang pengikutnya lebih banyak ya, iri. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini saya yang bicara nih harus neliti betul nih. Siapa ya kira-kira ya? Saya kok ada orang yang nggak mau lebih hebat dari saya. Kalau ada saya muncul begitu harus segera saya dandani. Bahaya, itu penyakit yang luar biasa. Hawa. Santri juga sama. Kalau temennya kelihatan lebih pintar, lebih disayang sama kiainya, marah itu santri tadi. Ini ego nih, ini hawa nih. Dan termasuk orang yang hidup berpoligami, masya Allah. Istrinya 4 istri itu masing-masing hawanya besar itu. Ya, tidak mau dikalahkan sama yang lain karena beda tipis antara hawa dengan ghirah, cemburu. Cemburu ini sering ditunggangi sama hawa nafsu. Ya, kalau cemburu yang syar'i dapatnya pahala. Kalau cemburu yang syaitani dapatnya apa? Dosa yang luar biasa. Dan seringkali perempuan ketika cemburu dia mengatakan istri Nabi juga cemburu. Benten, Mbak. Beda. Istri Nabi nggak ada hawanya. Ya, nggak ada hawanya. Semua lillah wa fillah. Cemburunya indah. Kalau jenengan cemburunya menakutkan. Ya, Bu. Loh, nggih, sadar kok. Alhamdulillah. Itu hawa. Dunia. Masya Allah. Di hati kita ini dunia kebak enggak ini? Ya. Handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Motornya tergores, hatinya ikut tergores. Mobilnya lecet, hatinya ikut lecet. Udah, ini dunia di hati luar biasa. Nah, ini untuk ngobati hati yang seperti ini, caranya bagaimana? Biar pengaruhnya setan lemah. Ya, nafsu bisa dikendalikan, hawanya bisa ditundukkan, dunianya bisa diabaikan. Caranya bagaimana? Yang sering-sering uzlah, menyepi. Paham kan? Nyepi, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Manungso nggak iso nambah manfaat dunia atau akhirat, tinggal no. Kalau masih bisa nambah manfaat dunia, boleh dipegang. Ini masih bisa bawa manfaat Bib, untuk dunia Bib. Kalau duduk sama dia saya dapat obyekan, oh nggak apa-apa, linggio. Ya, tapi kalau dia mulai ngomongnya
rada aneh-aneh tinggalno. Cara ninggalkannya bagaimana? Bilang saja, saya lagi ada keperluan. Batin nang ati, perluku ya ninggalno awakmu. Enggak dusta itu. Maaf Pak, saya lagi ada perlu Pak, mendadak Pak. Mohon maaf Pak, sama gaya buka handphone. Maaf Pak ya, maaf itu. Segera. Oh iya pergi. Padahal dalam hati pergi saya ya mau ninggalkan kamu itu keperluannya. Ya, caranya seperti itu. Jelas semuanya? Ya, insyaallah barokah dan manfaat. Ya, insyaallah Jumat depan niat ya, ajak teman satu. Siap atau enggak siap? Ya, ini berlaku juga untuk yang bicara, paham? Ya, saya. Habib mau ajak teman satu, bukan cuma satu. Semua yang jenengan ajak itu berarti yang ngajak saya. Selesai. Betul kan? Oh, yang menyemangati saya kok ya. Tapi saya akan ajak lewat broadcast dan lain sebagainya. Biar manfaatnya lebih banyak. Setuju? Ya. Satu